Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita baca firman Tuhan saudara dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudaraku, dalam pasal ini Paulus menasihati Timotius kembali untuk melayani beberapa orang tertentu dalam jemaat dan mengajari mereka dengan tekun, seperti para budak, untuk melakukan pelayanan mereka kepada majikan mereka dengan penuh penghormatan, bukan hanya pada majikan yang tidak percaya, tapi juga pada majikan yang percaya, agar nama dan ajaran Tuhan kita tidak dihujat orang. Selebihnya, saudara, Paulus kembali mengingatkan Timotius untuk memperhatikan motivasi dan pola hidup yang benar untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat yang pada tujuannya berupaya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Paulus mengingatkan Timotius dengan sebuah statement yang sangat sederhana, yang berurusan dengan perbudakan dan juga pengajaran sesat. Nah, Paulus cuma mengingatkan Timotius bahwa, hey, kalau kita mempercayai Tuhan kita dan ajaran-ajaran yang kuat dari Injil Yesus Kristus, itu akan mempengaruhi sampai kepada kebudayaan kita, cara hidup kita sehari-hari. Dan kita harus mengerti bahwa firman Tuhan merupakan jawaban dari apapun dalam kehidupan dan budaya yang kita hadapi. Punya pengertian, bahkan budak-budak pun harus tersentuh oleh kebudayaan firman Allah. Sehingga mereka di dalam berperilaku sebagai budak tidak sopan kepada orang-orang yang cuman karena mereka bersaudara di dalam Tuhan, misalnya majikan yang orang Kristen sehingga mereka tidak menghormati mereka cuma karena mereka bersaudara dalam Tuhan dan pelayanannya tidak berkualitas. Tapi Paulus beritahu enggak, kalau kita memang adalah orang-orang yang telah menerima Kristus, itu mempengaruhi cara kerja kita, mempengaruhi pola hidup kita, mempengaruhi budaya kita, dan budaya ini akan penetrasi kepada semua jenis budaya yang lahir dari kerajaan kegelapan. Sebab budaya kerajaan Allah pasti akan menang. Saudaraku, memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup itu membawa keuntungan yang besar. Karena ibadah mempertajam tujuan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Tapi motivasi daripada pengajar sesat bukan keuntungan rohani, tapi keuntungan jasmani, karena sangat disayangkan motivasinya adalah uang. Dan memang benar bahwa pengajar-pengajar sesat ini hanya punya motivasi uang. Sehingga kemudian Paulus mengingatkan kepada Timotius, hey, hati-hati dengan mereka. Cara melawan mereka adalah kamu harus hidup dalam ajaran yang sehat, dalam Injil Yesus Kristus, disertai dengan ibadah. Ibadah dengan rasa cukup itu yang mendatangkan keuntungan yang besar.
Paulus berkata bahwa tidak, kalau pengajar sesat tidak begitu. Pengajar sesat itu sebenarnya nggak tahu apa-apa mereka. Mereka tidak mau diajar oleh ajaran yang sehat. Mereka kemudian belagak tahu, itu salah satu penyakit akhir zaman. Orang belagak tahu, merasa lebih pintar dari siapapun karena informasi yang mereka terima. Tapi yang lebih parah daripada hal tersebut adalah mereka berpikir ibadah dalam posisi itu mendatangkan keuntungan materi. Padahal ibadah itu mendatangkan keuntungan karena kita kembali kepada tujuan Allah yang paling utama dalam kehidupan kita. Itu menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Nah, coba saudara perhatikan bahwa pengajar sesat kemudian tujuan utama mereka adalah uang. Kemudian Paulus berkata bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi ya jangan sampai kita sebagai orang yang berpikir kita ada dalam ajaran yang sehat, tapi kita juga cinta uang. Paulus mau kita hidup dalam keseimbangan yang kuat. Orang perlu uang, tapi tidak diperbudak oleh uang. Amen. Uang harusnya mengikuti pekerjaan dan pelayanan. Bukan kita yang mengikuti uang. Kalau uang ada di depan, kita memburu uang. Karena Paulus bilang, karena memburu uanglah beberapa orang. Itu Paulus mengatakan beberapa orang terjerat jatuh dalam berbagai-bagai kesusahan. Nah, Paulus mengingatkan Timotius, yuk berdirilah di dalam pengajaran yang sehat dalam firman Tuhan. Dengan ibadah, dengan rasa cukup. Saudaraku, mari dalam kehidupan kita tidak terikat dengan uang, saudara. Memang semua orang perlu uang, tapi ini yang sangat penting sekali. Hati kita tidak melekat kepada uang, tapi hati kita melekat kepada ibadah yang benar, yaitu keserupaan dengan Kristus. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin.